Suatu ketika rumahnya digeledah. Jadi digeledah banyak barang pecah. Karena mungkin nyari-nyari jangan-jangan menyimpan sesuatu yang bisa membuat dia diseret ke penjara, mungkin begitu. Jadi, Abu Nuwas ini sangat marah, tersinggung karena rumahnya diacak-acak. Dia ingin balas dendam sama raja. Akhirnya satu ketika dia beli roti, rotinya dibiarin busuk sampai banyak lalatnya. Terus roti ini ditutup, dibawa ke depannya Harun al-Rasyid. Ini sudah misi balas dendam ini. Karena dia tersinggung rumahnya diacak-acak. Terus dia menghadap, wahai raja yang adil, saya menuntut keadilan. Katanya engkau raja yang adil berarti harus bisa memenuhi tuntutanku. Terus Harun al-Rasyid tanya, keadilan apa yang mau kamu tuntut? Siapa yang mau kamu tuntut? Siapa yang tidak adil padamu? Terus dia bilang, lalat. Saya punya roti ternyata didahului oleh lalat, sehingga saya sekarang tidak bisa memakannya. Lalat ini sudah tidak adil pada saya. Ya, Harun al-Rasyid ketawa aja. Oke lah. Terus maumu gimana? Tolong Baginda ngasih perintah bahwa saya punya hak untuk memukul lalat dimanapun dia ada. Akhirnya, ya wis, tidak apa-apa. Untuk menghiburmu, sekarang kamu boleh kalau ada lalat kamu pukul saja. Itu Abu Nuwas sudah siap-siap bawa pentungan. Terus dibukalah roti itu, lalatnya nyebar kemana-mana. Ada nempel di kaca, nempel di mana, dia akhirnya istananya rajanya dikeprui semua sama Abu Nuwas. Itu caranya dia balas dendam pada raja. Oke, itu cerita-cerita kayak gini nanti banyak di Al-Fulailah Walailah, kisah 1001 malam. Meskipun nanti beberapa ulama mengkritik karena cerita itu fiktif, tapi ada beberapa nama yang harusnya tetap dimuliakan, tapi gara-gara cerita itu terus kesannya jadi. Nanti ada beberapa cerita yang kesannya, misalnya Harun al-Rasyid juga suka minum-minum. Nah, itu banyak ulama mengkritik Al-Fulailah Walailah. Karena di beberapa bagian nanti muncul tokoh Abu Nuwas. Karena ya memang ceritanya selalu banyak dengan Harun al-Rasyid. Saya tidak tahu kok jarang sama Al-Amin. Padahal banyak syair, banyak cerita yang beliau justru dekatnya sama Al-Amin. Bahkan tadi yang kelanjutannya mukul-mukul itu, rajanya juga terus ingin balas dendam. Tapi tetap kalah kalau sama Abu Nuwas. Jadi satu ketika rajanya ini ingin balas sama Abu Nuwas. Abu Nuwas diajak berburu. Di tengah jalan kok mendung, mau hujan. Nah, Abu Nuwas ini naik keledai yang tidak bisa cepat. Sementara raja sama pasukannya bisa naik keledai cepat. Terus rajanya bilang, ini sebentar lagi hujan. Pokoknya pedomannya kita berburu ini tidak boleh baju kita basah kehujanan. Jadi silahkan nyari tempat perlindungan sendiri-sendiri. Begitu tiba-tiba hujan deras, ya kalau yang pakai kuda yang larinya cepat enak, raja dan pasukannya cepat bablas ke depan. Abu Nuwas ini pelan-pelan. Tapi raja begitu nyampe di depan, nyari-nyari tempat perlindungan tidak ada. Akhirnya tetap basah. Nah, pelan-pelan dari jauh tiba-tiba datang Abu Nuwas. Orang-orang heran, ini semua bajunya basah. Dia yang pelan-pelan kok tidak basah. Harusnya kalau ikut keputusannya raja tadi, yang dihukum justru prajurit-prajuritnya yang banyak yang basah. Orang heran semua. Loh Abu Nuwas, kok bisa kamu tidak basah sama sekali? Iya, saya itu takut sama keputusannya raja yang bajunya basah mau dihukum. Jadi yang lain sudah bablas ke depan, begitu hujan saya ya daripada capek-capek nyari perlindungan ya tak copot saja bajunya, tak lipat terus tak dudukin di atas keledai. Ya.
Jadi bajunya tetap kering, badannya basah enggak apa-apa, kan yang enggak boleh basah bajunya. Oke, ya akhirnya dia selamat, enggak jadi disiksa oleh rajanya. Oke, itu cerita-cerita tentang Abu Nuwas masa muda. Dia suka hura-hura, suka mabuk, dan lain-lain. Sekarang babak baru kita masuk pertobatannya. Nah, kuncinya nanti di sini sebenarnya. Yang mulai banyak hikmah-hikmah yang bisa kita ambil dari kisah hidup seorang Abu Nuwas.